Padahal hukumnya menjawab. Bu Julehaman pas ngejawab, tapi ayat masih mingkem. Ini perlu diketahui bersama bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib, namun yang memberi salam hukumnya sunnah. Jadi karena kita mengerjakan sunnah tetapi ada yang mengucapkan salam, berarti kita terkena kewajiban untuk menjawab. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, dan yang paling penting, mari kita niatkan berangkat dari rumah masing-masing sampai ke tempat ini, kita di dalam rangka mengikuti majelis ilmu. Karena supaya jalannya, niatnya kita dari rumah sampai ke sini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu amalan yang bersifat sholihah atau beramal kebajikan. Siap ya Bu ya? Mangga, innamal a'malu biniyat. Semuanya itu tergantung dari niat kita. Jangan sampai kita datang ke sini, yang penting nanti kita bareng-bareng sadaunya tuh, bukan ya. Itu mah hanya alhamdulillah tuan rumah yang baik dari PRA Malahayu menyiapkan hidangan yang menjadi ciri khas ya, ciri sabumi cara sadesa cek paripau Sundama. Ini di sini ada istilah sadaunya tuh, kita makan bersama dalam suasana berbeda yang biasanya piring per piring, tapi sekarang kita makan bersamanya dalam rangkaian berjamaah di dalam tempat pohon pisang ya, sadaunya tuh. Baik, para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu bersolawat atas Nabi, karena ini adalah perintah. Solu ya, katanya suruh bersolawat atas Nabi ya, karena ini adalah perintah. Jadi syariat untuk memberikan solawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga bersolawat untuk kita semua supaya kita besok bertemu dengan syafaat beliau di yaumil akhir, dan kita sama-sama masuk ke jannah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Para hadir yang dimuliakan Allah, ini tematik saja ya Bu, karena kita besok pagi akan tepat berada di tanggal 17 Agustus 1445 Masehi ya, berarti kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira di sini ada yang paham nggak arti kemerdekaan? Nah, kalau kita beragama Islam, mari kita belajar mengartikan kemerdekaan itu dari sisi Islam ya. Nah, para bapak sareng ibu yang dimuliakan Allah ya, kemerdekaan dalam Islam adalah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata al-istiqlal. Ingat ya, kalau kemerdekaan berarti kita ingat ada masjid di Jakarta yang namanya Masjid Al-Istiqlal. Itu adalah masjid untuk mengenang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada sebagian alim ulama ini menafsirkan bahwa kata Al-Istiqlal adalah asal kata dari Al-Toharur. Dicatat ya, Al-Toharur wa al-kholas min ay qaidin wa syattoroh ajnabiyah ya. Jadi asal kata ini dari
al-istiqlal ditafsiri adalah al-istiqlal al-taharur wa al-khalasoh min qaidin wa satorah aznabiyah. Anu ngandung hartos kieu bapak sareng ibu ya. Jadi bahasa Arab tadi mengandung arti bebas dan terlepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak-pihak lain. Nah, kita ini perlu tahu itu ya. Nah, bahwa sejatinya kemerdekaan itu bukan dari hadiah para penjajah seperti bangsa Eropa, misalnya seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan bukan juga kado dari Nippon atau Jepang. Ini amalia kecil aja, apa? Karania ya. Ini apa? Ini Jepang. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kemerdekaan itu bukan berupa hadiah dari penjajah dan bukan pula kado dari Nippon atau Jepang. Ya. Beda Bu kalau negeri-negeri yang persemakmuran. Nah ini alhamdulillah hadir di sini ayahanda Pak Guru Kartomi. Ini guru saya pada saat saya masih berada di lingkungan sekolah dasar. Alhamdulillah beliau dipanjangkan usianya dan mudah-mudahan istiqomah ibadahnya oge istiqomah ngaji sasarangan sareng urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Juga hadir para anak cucu dari pendiri Perserikatan Muhammadiyah di Malahayu. Nah ini ada putri dan menantunya Abah Ubo, Bapak Ubo nih yang disebut Pak Rusbadi ini ya. Kemudian ada anandanya dari Bapak Kiai Haji Hadiuddin ini di sini ya. Ini beliau-beliau adalah tokoh yang dulu memperkenalkan adanya perserikatan di Kecamatan Banjarharjo. Nah, mari pada kesempatan yang baik ini yang masih sehat kita doakan supaya ibadahnya istiqomah, sehat, waluya, kemudian berkah, sarang rezeki, putra sarang incu, sarang buyut dan sebagainya diberkahi oleh Allah, dan yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya dan diterima iman Islamnya serta diperbaiki tabiat, akhlak, ibadah para anak cucunya ya. Baik Ibu, tadi arti daripada kemerdekaan atau al-istiqlal ya, atau terbebasnya dari kungkungan kepentingan-kepentingan pihak lain yang bersifat menjajah atau menistakan bangsa kita ya. Kemudian kita juga perlu paham sebenarnya pada setiap tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya kita sering memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, sebenarnya apa yang penting pada adat atau kebiasaan seperti ini? Nah, Islam mengajarkan ya, yang pertama ini ya, di dalam rangka milad atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu, yang pertama harus kita sepakati bersama di dalam memperingati hari kemerdekaan, karena kemerdekaan bukan hadiah atau kado, berarti kita itu harus ingat sejarah masa lalu. Mungkin pernah belajar ya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1045. Masih ada yang ingat ya, ini Bu Guru mungkin ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan yang luhur bangsa Indonesia, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ternyata intisari yang terkandung dalam ilmu tauhid ya. Jadi yang namanya merdeka itu bukan ujug-ujug glubrak lagrak jatuh dari langit kemudian kita terima apa adanya.
Tapi apa? Kita, para pendahulu kita, yakin benar bahwa atas berkat rahmat Allah, berarti di sini ada nilai-nilai ilahiyah, nilai ketuhanan, keyakinan yang sangat mendalam bahwa tanpa campur tangan kekuasaan Allah, mual mungkin Indonesia itu bakal merdeka. Karena apa? Buktinya apa? Ya, perjuangan ini dibuktikan dengan perlawanan di beberapa daerah. Kita mengenal Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin di Makassar, ya, Patimura, kemudian Cut Nyak-Din, adanya Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, ini pahlawan-pahlawan wanita. Ini semua meyakini betul bahwa tidak mungkin atas kekuasaan Allah Indonesia akan merdeka. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan oleh anak cucu bangsa Indonesia. Karena tadi sekali lagi, kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah Eropa seperti Belanda, Spanyol, Inggris, dan bukan kado dari penjajah Nippon atau Jepang. Ternyata ini dirahmati oleh sebuah kekuatan yang besar, yaitu akidah atas rahmat Allah, kemudian semangat berjuang melawan apa? Melawan para penjajah. Coba bayangkan Bapak sareng Ibu, ya, Kiwari di zaman yang sedang prihatin, dunia sedang memperhatikan betapa sedih dan mencekamnya bangsa Palestina dalam rongrongan penjajah yang begitu dahsyat, yang begitu merajalela, yang begitu tidak berperi kemanusiaan. Sampai-sampai ada yang namanya genosid, apa ya? Genosida ya. Genosida itu berarti pembantaian dan pembasmian suku atau ras, kelompok atau orang-orang tertentu. Iya. Jadi pemberantasan ya termasuk pemusnahannya. Lamun bisa mah Israel teh ulah aya jamaah Palestina yang masih bisa hidup di atas bumi ini, ya. Tapi ternyata di negeri yang kita cintai ini, dalam suasana keprihatinan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata ada beberapa orang, sekelompok orang, segelintir orang, ya, yang sok jagoan datang memberikan apresiasi dan selamat kepada Israel. Sementara dunia saja sedang prihatin dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa Palestina, oleh Zionis, Yahudi dari Israel. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa ternyata rahmat Allah itu akan datang kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ternyata orang-orang yang kelihatan dan berpenampilannya Islami, ternyata dengan atas nama perdamaian. Ini di sosial media mungkin ada yang pernah buka, ya. Orang mana itu? Orang Indonesia, ya, yang memberikan dukungan kepada Israel. Ini kan kebangetan, ya. Dunia saja sedang bersedih, prihatin melihat penjajahan di bumi Palestina, bumi tempat lahirnya para nabi. Memang betul ada sebuah teori bahwa Palestina itu bukan perang agama. Namun kalau kita cermati tadi atas berkat rahmat Allah dan cita-cita yang luhur dari bangsa Indonesia, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, berarti bangsa Indonesia sejak dulu sudah memiliki moral keagamaan yang sangat luar biasa. Karena keyakinan kemerdekaan ini ternyata bukan hanya karena
faktor kekuatan bangsa Indonesia saja, tapi atas berkat rahmat Allah. Kalau kita hitung-hitungan, mana mungkin bambu runcing, keris, golok bisa menang melawan meriam, kemudian senapan api, ya. Kemudian ada juga senjata-senjata otomatis yang sudah dimiliki oleh para penjajah. Nah, ini berarti menandakan bahwa campur tangan kekuasaan Allah itu betul-betul adanya. Nah, inilah muhasabah yang pertama yang harus kita resapi bersama. Kita hikmahkan di dalam hati kita bahwa kemerdekaan itu merupakan anugerah dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cita-cita luhur dari bangsa Indonesia ingin apa? Ingin menciptakan suasana perikeadilan hidup di atas bumi ini. Ini betul-betul harus betul-betul mendapatkan semua hak yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Cek, suaranya hilang ini. Cek 1, ya, udah mulai. Dalam muhasabah ini kita perlu mencermati ayat suci Al-Quran di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 70. Cek. Tes 1. Diulang, Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, kami anugerahkan pula ya, kepada mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini adalah cerminan yang harus direnungkan oleh kita. Allah saja memberi kemuliaan kepada anak cucu Adam yang namanya manusia. Kalau hak yang diberikan oleh Allah, ciptaan yang sebaik-baik ciptaan, kemudian direnggut oleh penjajah, kira-kira kita ikhlas apa tidak ikhlas? Tidak ikhlas ya Bu? Coba kita lihat ya, anak-anak yang lagi senang-senangnya bermain, yang lagi bagus-bagusnya tumbuh kembang, yang lagi lucu-lucunya di hadapan ibu bapaknya, kemudian dibom, kemudian tertimpa reruntuhan gedung, tangisan serta jeritan karena perih dan sakitnya panas yang diderita oleh anak-anak di Palestina. Coba kita ikut merasakan. Kita tonton layar kaca, kita tonton di sosial media. Betapa mengerikan ya tindakan penjajahan yang sudah merampas dari hak yang diberikan oleh Allah kepada anak cucu Adam. Padahal semua manusia diciptakan di dalam Quran surat At-Tin ya. Sekarang Palestina yang dijajah. Iya.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, tetapi besok akan dijungkir balikan ke dalam tempat yang sangat nista, yaitu neraka jahanam. Itu nanti bisa sebagai PR dicari dalam Quran surat Atin, Watini, Wazaitun dan seterusnya. Ternyata nanti ada manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan akan dijungkir balikan, dilemparkan ke neraka yang penuh dengan kenistaan. Yaitu siapa? Yaitu para penjajah seperti ini. Maka di sanalah semangat yang tumbuh kepada para pahlawan kita tempo dulu, ya. Dengan takbir Allahu Akbar bermodalkan semangat dan babu runcing, ternyata bisa menghalau para penjajah, tentunya atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Beda Pak, Bu, ya. Kalau Malaysia itu merdeka enggak? Nah, Malaysia, kemudian contohnya Hong Kong, ini adalah negara persemakmuran, negara yang merdekanya itu diberi hadiah oleh penjajah. Nah, berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, yang tadinya berbeda suku, berbeda kulit, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, kemudian dengan falsafah, ya, Bhinneka Tunggal Ika, maka diikat dengan sila ketiga persatuan Indonesia, ditambah tadi, ya, sumber segala sumber dari Pancasila, yaitu atas berkat rahmat Allah yang bersumber kepada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itulah cerminan iman dan ketakwaan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah, ternyata diilhami oleh ajaran suci yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, mengapa dan bagaimana kita mungkin perlu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, ini yang pertama, kita juga insya Allah kita merujuk kepada sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di dalam suasana sudah merebut kemerdekaan, apakah kita cukup berpangku tangan? Apakah kita kumangke? Tidak begitu, ya. Di sini Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasul begini. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini hadisnya simple, pendek, tapi penuh dengan makna. Jadi ciri-ciri orang yang berislam dengan kafah, Islam yang baik dan benar, ini harus mempunyai ciri. Dengan tangan dan lisannya ini tidak pernah akan merugikan dan menyakiti pihak-pihak lain. Ini kata Nabi. Coba kalau kita di zaman yang sudah merdeka seperti ini, ya, kadang-kadang kita dengan lisannya itu sering mengganggu, sering menyakiti pihak-pihak lain. Banyak ya Bu, contohnya Bu, ya, berani ku omongan tapi mantak nyeri hati sampai sepanjang umur. Beda sarang ditampiling atau napi dicambok, ya, gempeng, bengkak, lebam, hilang dari rasa sakit ketika sudah sembuh lebamnya. Tetapi sakitnya diiris oleh ucapan atau lisan yang menyakitkan, kadang-kadang membekas, lama sekali hilangnya dan akan sulit sembuhnya. Bisa kasih contoh? Nah, pira kadar misalnya Bu, pira kadar gaduh salah saeutik misalnya kieu. Nah, anak urang sadaya terulin biasa mas anak-anak, ya, pasea gelut gitu tehnya. Nah, akhirnya karena anak kita mengadu, anak
yang menyakiti dan membuat nangisnya anak kita dicarekan di hadapan ibu bapana, dasar anak kunyuk, dasar anak monyet. Nah, ini lisan. Tetapi kita sebagai manusia disebut kunyuk jeung monyet, kira-kira bagaimana? Ini mata nyeri hati. Nah, lu dicarekan teh anak jam itu boga misalnya, ya Allah Gusti, mani nyeri-nyeri teuing, mani lara-lara ujur gitu tanya. Orang teh padu jeplak beri ngomong, obong-obong si anu mah sakieu kami mah jamasa anu gitu nya. Sakit di dalam hati. Nah, hal demikian itulah yang dimaksud orang Islam itu tidak boleh mengganggu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya kepada pihak-pihak lain. Perbuatan mah gampang, banyak contohnya, ya. Nu gampang biasana bapak tani, ya. Ke musim ya, palikulo ningal mau masa tanam, orang pada nyangkul, biasanya gini, ya. Nah, ya anu gaduh sawahna karena sawah disewakeun ka batur, mumpung teh nyaho nu bogana. Ayo be kecelak-keceluk perbatasan dalam orang lain gitu ya. Kemudian disempogan terus sehingga perbatasan jadi pindah. Pertamanya 5 cm, 10 cm, lama-lama 1 meter. Nah, setelah yang punya paham dan tahu, nah ini orang langsung mulai ya lengan jahil. Ini tangan nakal. Nah, siapa yang punya lengan jahil, tangan nakal? Oh, ternyata si fulan. Padahal indung bapana ahli sholat, ya, ahli ibadah. Gara-gara anaknya tukang nyempogan dalam batur, oh dasar anak nasi anu gitu. Ini kasebut hana saraka data sawalat sakidalat ya. Anak nu cilaka indung bapana nu hade bager soleh kababawa. Nah ini yang maksudnya Islam itu tidak boleh merugikan, menyakitkan, dan melukai pihak-pihak lain. Nah, di dalam suasana merdeka ini berarti kita harus merawat hak Allah untuk manusia supaya sama-sama merdeka, ya, merdeka hatinya, merdeka perasaannya, merdeka hidupnya, tidak di dalam tekanan dan kungkungan. Coba ajaran Islam yang lain dalam suasana kemerdekaan. Setiap perintah akimi sholat wa atuz zakah. Coba Allah selalu mensejajarkan, nyuruh orang sholat ini teh perlambang orang teh kudu tegak ngadeg nyembah ka Gusti anu maha suci, ka mana munjung kanu agung. Tapi sekali-kali ulah pisan anak icu orang muji, ya, maksudnya muja kasagara, ya, kemudian munjung ka gunung. Ini dulu ada guyonan ini, Mang Aep katanya bikin padepokan ka dieu cenah nampung para pendatang yang mau transit untuk munjung ka Gunung Asem, ya, muja kasagara ka nepungan ka si Buntung di Waduk Malahayu. Ini kalau masih ada paham-paham seperti ini, berarti kita hatinya belum merdeka dari penyakit tahayul, bid'ah, dan hurafat yang semua itu termasuk akan menjerumuskan kita kepada bahaya-bahaya syirik. Ini muhasabah kita, merdeka hati kita dari kungkungan faham-faham yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya ini disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, ya. Mencintai tanah air ini sama kedudukannya dengan membela agama. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mumtahanah. Ditulis ya Bu. Jadi yang bandingannya nilainya sejajar dengan membela negara itu sama saja membela agama. Ini bersesuaian dengan Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, kata Allah.
Allah teh dengan larang maraneh kabeh berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Kemudian Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini ditafsiri, andai kata kita hidup di negeri yang tidak diimami, tidak dipimpin oleh presiden yang beragama Islam dan berakidah Islam, tapi kita misalnya suatu saat nasibnya hidup di negeri yang pemimpinnya bukan Islam, tapi sepanjang dia tidak memerangi kita dalam urusan agama dan tidak mengusir kita dari kampung halaman atau dari negeri ini, maka kita boleh mencintai penguasa seperti ini. Ini tahapannya, tahapan kita memilih. Tetapi pada ayat yang lain ini kita diharamkan memilih pemimpin yang tidak Islam di sini atau yang kafir, atau memilih teman-teman kamu, wali-wali kamu. Wali di sini itu misalnya anggota dewan, ya. Kemudian memilih pemimpin-pemimpin di tiap pimpinan pucuk, pimpinan di desa, kemudian di RW di desa, kemudian di kecamatan. Ini ayat ini turun, ini menjadikan alternatif, ya. Apabila kita nasib hidupnya di negeri yang punten-punten. Sekarang kalau dilihat dari KTP-nya sih Islam ya, presidennya ya. Nah, kemudian Islam tulen ya Bu ya. Nah, yang pada daftar rame-rame setelah terpilih jadi anggota dewan pun rata-rata beragama Islam. Tetapi punten, tadi Islam itu kan yang dengan tangan dan lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Tapi kalau agamanya Islam menyakiti tangannya dan lisannya kepada pihak-pihak lain, apalagi sesama muslim, berarti ini meskipun mengaku beragama Islam, berarti hal ini termasuk orang-orang yang munafik. Maka tahu silakan lewat dulu, ada iklan berjalan. Sejenak ada iklan lewat ya. Jadi ayat ini seandainya kita apes Pak, nasibnya kurang beruntung, dipimpin oleh presiden, oleh bupati, oleh pemimpin-pemimpin kekuasaan di negara, tapi pemimpin itu tidak memerangi urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Nah, Islam itu sangat sejuk, masih boleh mencintai orang-orang yang berlaku adil. Contoh yang kita lihat kira-kira di negeri mana? Di Rusia ya, pemimpinnya kan Nasrani, betul. Tapi di sana membiarkan hidup dan berkembangnya Muslim. Kemudian pemimpinnya juga sejuk terhadap Muslim. Maka kita perlu menghormati dan kita mencintai pemimpin semacam ini. Ini adalah alternatif terakhir. Tetapi pada ayat-ayat sebelumnya, memilih pemimpin, kita berkumpul 3 orang mau pergian saja, kita harus milih satu imam yang paling soleh, yang paling fasih bacaan Qur'annya. Nah ayeuna kamari kumaha buktina Bu ya. Pilihan jelas-jelas, yang bacaan sholatnya, bacaan Qur'annya lebih fasih. Ternyata ada ormas, ada pimpinan ormas, ada organisasi pimpinan politik malah bergabungnya kepada orang-orang yang bacaan Qur'annya remeng-remeng. Ini kan sudah kelihatan. Berarti bangsa kita itu aslinya belum merdeka Bu. Artinya dulu sudah direbut oleh para pahlawan kita. Tetapi kita masa sekarang berarti belum mampu mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar. Ini contohnya. Apalagi mudah-mudahan tidak di Malahayu Bu, di luar-luar sana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI bukan dengan adakan pengajian cerdas cermat atau misalnya baca Quran gitu ya,
Ternyata yang ada apa? Lombanya karaoke, pahade-hade ngigel, pahade-hade nembang, ya. Ada juga lomba joget, ya. Nah ini kalau kita masih menjadi pelaku-pelaku semacam ini, apakah iya kita termasuk orang yang mensyukuri kemerdekaan? Nah, masih mending Bu, misalnya anak kita, misalnya lomba makan kerupuk nu digantung. Nah, misalnya loba-loba makan hari umbul di dia namanya Bu. Lain umbul di dia ya apa tahu yang bulat dong karena ondol. Nah, rada hilapnya. Lomba makan ondol tanpa minum. Pokoknya batas paling sedikitnya kudu 3 piring. Wah, nanti rumah sakit penuh dengan orang sesak napas. Nah, ini ya lomba memperingati, tapi ya cek Jawa mah ngono ya ngono, mbok aja ngono-ngono nemen gitu ya. Artinya jangan kebangetan Bu, ya. Mari kita isi, kalau kita merasa jadi orang yang ditokohkan, mari dikemas memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan acara-acara yang supaya mengenang para pahlawan dan perjuangan para pendahulu kita. Siap ya Bu ya? Ulah be lamun di antara kita sekarang pengajian sregep Bu, malam saresehan aya tontonan orgen nu paling getol sawerna anu aya nu pangaosan di dieu misalnya gitu teh. Nah ini kan berarti mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Islam gak boleh, berarti hati kita belum merdeka di dalam memperoleh rahmat dan hidayah Allah, ya. Para hadir yang dirahmati Allah, ya. Untuk itu para ulama menyerukan kewajiban umat Islam untuk mengikuti jihad fisabilillah melawan penjajah. Ini untuk masa terdahulu. Kemudian pas sekarang kira-kira apa? Mumpung lagi hari ulang tahun kemerdekaan RI, kira-kira apa yang harus kita perbuat? Coba bikin lomba lah misalnya. Ini Bu Joleha jadi panitia nanti dia. Nah yang jadi panitia siapa? Bu Haji ini yang baru pulang dari tanah suci, ya. Ini biasanya hatinya masih bersih. Karena orang yang beribadah haji karena Allah Subhanahu wa taala itu diampuni dosanya, Pak, ya. Dan ibadahnya itu betul-betul akan dijaga. Itulah ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Maka pada kesempatan yang berdekatan dan tidak jauh berbeda dengan pulang dari haji, maka jadilah orang yang paling berada di garda terdepan untuk memberikan contoh tauladan yang terbaik. Misalnya di lingkungannya dari hal-hal yang kecil, kumpulkan anak-anak masa permainan misalnya, ya. Coba nanti salah satu ustadz diundang, dibacakan misalnya Quran surat apa gitu ya, coba ditebak gitu ya, nanti dapat kasih hadiah. Itu insya Allah lebih ini Bu, ya. Nah itu lomba adat, itu sudah ini. Jangan di luar sana ya, lombanya lomba ya Allah, ya. Nah itu mulai sekarang mari pada sadar ya, dirubah. Kemudian di dalam kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan RI, undanglah para alim, para kiai, para penceramah untuk apa? Memberikan siraman, memberikan kesejukan rohani kita dengan apa? Dengan memberikan transfer ilmu, ya. Karena hidup dengan ilmu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ilmu nyepan kacang lamun teu aya ilmuna bisa hideng ya Bu. Nah ini coba kalau digodok gitu ya, kemudian tidak cepat dituskan, direndamnya agak lama sampai nunggu dingin di atas air atau di dalam air. Coba nanti di ini Bu, dituuskeun ya. Jadina nu tadina kudu konengki jadi hideng Bu. Nah itu kalau tanpa ilmu, nyieun peuyeum, orang Malayu pintar nyieun peuyeum. Supaya manis rasanya, ragina ketana 10 kilo, ragina sakintal. Karena tidak pakai ilmu, kira-kira mau jadi apa malah mau meracuni?
Nah, orang kena penyakit jamur semua perutnya, mungkin pada jadi bulukan nanti, ya. Nah, ini contoh hidup tanpa ilmu. Itu tadi ya. Jadi untuk memerdekakan kita itu, kita hati dan pikiran harus bebas dari paham-paham yang merugikan pihak-pihak lain, ya. Sampai tadi tahayul, bid'ah, hurafat, mari kita buang jauh-jauh dan kita kembali ke jalan Allah, ya. Hadis yang berikutnya yaitu ini tentang hadis Rasulullah mencintai Madinah. Madinah itu adalah ibu kota negara Islam pada saat dipimpin oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai kota ini, ya. Nabi lahir di mana? Ini ada yang tahu nggak? Di Mekah apa di Madinah? Wafatnya di Madinah, lahir di Mekah. Tapi Rasul sepanjang hidupnya berdakwah lebih banyak di Madinah. Dan Nabi memimpin kejayaan Islam itu sejak adanya deklarasi Madinah atau di fase hijrah. Nah, maka ada hadis yang begini. An Anas anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin. Nah, ini ceritanya tentang safar, tentang perjalanan. Jadi diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian jauh kemudian kembali melihat tanda-tanda gerbangnya kota Madinah, ini beliau segera mempercepat kendali dari unta atau kudanya pada saat berkendara. Kenapa? Karena beliau sangat rindu dan sangat mencintai kota atau ibu kota Islam saat itu. Nah, kita berarti kalau sekarang sering menghina dan tidak bangga dengan Indonesia, berarti kita bertentangan dengan hadis ini. Nah, ini muhasabah yang ketiga, bahwa kita harus mencintai negeri yang kita tempat berpijak, tempat berumah tangga, tempat berusaha, tempat bekerja, yaitu di negeri NKRI. Karena ada tidak sengaja kadang-kadang kita ya tekayang aya nama hidup di Indonesia, urang mending di Arab we gitu, geus teu kayang kapangi jeung salaki jeung anak geus teu kangen, ya. Ada cuti cuma seminggu geus getek musuhna garateul asa yang lupa ka Mekah, ya. Ada yang baru pulang dari Tiongkok gitu teh, cenah di Indonesia mah kesangan bae, eueuh AC dan sebagainya gitu. Jadi sudah tidak memiliki sedikit pun cinta kepada tanah air, gitu ya. Nah, ini boleh saja kita berusaha, boleh saja kita mencari nafkah, tapi jangan lupa dan cinta terhadap negeri sendiri. Ini maksudnya hadis dari Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis yang keempat. Ini muhasabah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nabi ini mencontohkan karena kecintaannya kepada Madinah, ini beliau tuh selalu mendoakan kepada kota Madinah menjadi kota yang penuh dengan berkah. Nah, ini kalau tidak percaya, mari kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Bukhari ini, ya. Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makata au asadda. Jadi ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau melebihi Mekah. Ini menandakan bahwa umat atau manusia yang pengen diaku oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti urang teh dicontohkan bukan yang Nabi kudu bogo, kudu meka cinta kepada negerinya sendiri. Cintanya kepada negeri sendiri kira-kira seperti apa? Ya,
isi kemerdekaan. Ada peribahasa, meraih kemerdekaan lebih mudah daripada mengisi kemerdekaan. Ternyata tadi saya pernah menyampaikan hadis ya, di Masjid Al-Ittisam saya tadi khutbah ya. Sekarang banyak ketika pengen jadi penguasa, ketika pengen menjadi wali daripada wakil rakyat, mereka berjanji dan bersumpah atas nama rakyat Indonesia, atas nama membela wong cilik gitu ya. Tapi begitu sudah duduk di kursi empuk, kemudian menyakiti hati rakyatnya dan menipu para pemilihnya. Yang salah siapa kira-kira ibu bapak? Mereka yang salah karena mengeluarkan modal, atau kita yang salah yang menjadi pemilih? Yang milihnya ya. Kalau yang milihnya cerdas, mereka sombong mengeluarkan uang, menabur uang karena pengen dipilih gitu ya. Padahal ada hadis, berlaku sombong kepada orang yang sombong maka sodako. Jadi lamun tuh bisa menolak amplop gitu ya, terima tapi bismillah, nyolok nama kepada orang yang sesuai dengan hati nurani, itu baru pinter ya. Tapi ternyata pemilih di Indonesia masih lebih banyak orang yang kurang pinter daripada orang yang tidak mengaku bodoh. Mantap bingung ya. Kan supaya ini, soalnya supaya tidak ngantuk ini ya, PR. Itu tadi hadis yang keempat. Nah, karena ada tanda-tanda sudah mau asar, ini memang sedikit bertolak belakang dari paparan di depan ya. Kenapa ada beberapa ulama, beberapa kiai yang berpendapat bahwa ulang tahun itu haram ya, terutama membiasakan diri kepada anak cucu kita yang memperingati hari ulang tahun itu haram, karena hadisnya bersesuaian. Barang siapa yang meniru tabiat perilaku kelompok-kelompoknya orang Yahudi dan Nasrani, berarti kita berada di dalam golongannya. Nah, lamun orang hese-hese teuing dengan bahasa yang sama, hari ulang tahun susah untuk membuangnya. Dirobahlah, Islam punya tata cara sendiri untuk mensiasati bagaimana yang namanya milad atau hari ulang tahun. Bedakan caranya, jangan sama dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Jauhkan kebiasaan anak cucu kita, hari ulang tahunnya ada lilin dan kue apa itu? Kue apem. Kue bolu ya. Kemudian ada tata cara sampai tiup-tiup lilin. Nah, berarti kita ikut-ikutan budayanya mereka, berarti kita ada kelompoknya mereka. Dosa, Bu. Tapi dirubah. Namanya yuk kita syukuran. Bersyukur atas nikmat Allah karena kamu dipanjangkan umur sampai di umur misalnya Abi 17 tahun lebih, nah maksudnya. Nah, 17 tahun diperingati. Jangan yang diperingati atau yang memperingati hari ulang tahunnya pengen dapat hadiah, pengen dapat upah, tapi yang sedang bersyukurnya keluarkan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang susah dan yang pantas untuk menerima. Undang fakir miskin, undang anak yatim, undang jompo, undang janda-janda muda, janda-janda tua. Saya kalau janda-janda muda nanti yang protes, nih mantan pacar saya. Nah, tapi maksud saya janda-janda tua yang sudah tidak mampu untuk berusaha, diundang, senangkan dia, kasih makan yang enak-enak, kasih dia bingkisan, senangkan hatinya, insya Allah murubul, Bu. Nah, murubul doanya, ya Allah Gusti, mudah-mudahan si fulan dipanjangkeun yuswana, ditambih rizkina, ulah ditambah bojona ya Bu, tapi ditambah barokahnya, ditambah istiqomah ibadahnya. Nah, inilah mungkin kita tidak meniru kebiasaan Yahudi atau Nasrani, tetapi kita punya ciri mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan itu dengan sesuai ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Tapi bilih ayah salah-salah, bilih ayah kekeliruan di dalam menyampaikan, abdi menyadari penuh bahwa manusia itu tempatnya kekurangan dan kesalahan. Akhirnya saya tutup dengan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.